Karakteristik dan ragam produk kerajinan limbah anorganik. Oleh Eva Arianti, SPD. Guru Prakarya. SMP Negeri 2 Ngamprah. Materi hari ini. 1. Mengenal karakteristik limbah anorganik. 2. Pengrajin dan pegiat olahan produk kerajinan limbah anorganik. 3. Macam-macam produk kerajinan berbahan limbah anorganik. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mengenal karakteristik limbah anorganik. Mengenal karakteristik limbah anorganik. Limbah anorganik cair. Minyak jelantah memiliki ciri sebagai berikut. Warna coklat gelap keemasan. Bekas dari penggorengan. Dapat dimanfaatkan menjadi sabun jika ditambah bahan kimia, soda kue. Dapat dibuat lilin dan sabun. Oli bekas memiliki ciri sebagai berikut. Dapat terbakar. Jika hanyut dalam air sangat mencemari lingkungan. Beracun. Oli bekas jarang digunakan untuk olahan benda kerajinan, tetapi keberadaannya perlu diwaspadai karena dapat mengganggu ekosistem lingkungan. Resin. Zat kimia berbau. Bersifat cair dan dapat menjadi padat. Jika menjadi padat mudah meleleh dan terbakar. Mengkilat seperti kristal jika menjadi padat. Produk kerajinan gantungan kunci, anting, kalung, meja, kursi. Pewarna batik. Bubuk yang dilarutkan. Digunakan untuk pewarna kain. Zat kimia. Riskan mencemari lingkungan. Limbah tidak dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kemasan bekas. Mudah dibentuk. Mudah dijumpai. Dapat dikreasikan dengan cara dianyam, ditempel, digunting, dipilin, dipotong. Koran bekas. Mudah terbakar. Mudah dibentuk. Harus dikeringkan terlebih dahulu. Mudah dijumpai. Dapat dikreasikan dengan cara dianyam, ditempel, digunting, dipilin, dipotong, diikat. Botol dan tutup botol plastik. Mudah terbakar. Sifatnya leleh ketika terkena panas. Mudah dijumpai. Dapat dikreasikan dengan cara ditempel, dipotong, dan disusun. Dapat diwarnai dengan cat akrilik. Produk kerajinan aneka mainan, vas bunga, tempat pensil, bingkai foto. Botol kaca. Tidak mudah terbakar. Sifatnya leleh ketika terkena panas tinggi. Mudah dijumpai. Berbahaya jika terkena pecahan. Dapat dikreasikan dengan cara ditempel, dipecah dan disusun. Produk kerajinan vas bunga, lampu hias, pada suhu tinggi dapat dibentuk menjadi aksesoris seperti gelang, kalung, anting, bros, aneka plastik kresek. Memiliki ciri sebagai berikut. Mudah terbakar. Sifatnya leleh ketika terkena panas. Mudah dijumpai. Dapat dikreasikan dengan cara ditempel, dipotong, disetrika, dan dianyam. Dapat diwarnai dengan cat akrilik, cat besi. Produk kerajinan mainan, lampion, tas belanja, wayang plastik, dan lain-lain. Botol dan tutup kaleng aluminium. Memiliki karakter sebagai berikut. Dapat terbakar. Dapat dilelehkan dengan panas tinggi. Mudah dijumpai. Dapat dikreasikan dengan cara disusun, digunting, dan ditempel. Produk kerajinan mainan mobil-mobilan, robot-robotan, vas bunga, bunga palsu, miniatur hewan, manusia, dan tumbuhan. Besi, kabel, kawat onderdil, dan lempengan. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Mudah terbakar, kawat. Dapat terbakar dengan panas tinggi, kawat, lempengan, onderdil. Cukup mudah dijumpai. Dikreasikan dengan cara dibentuk, dipilin, disusun, ditempel, ditempa. Produk kerajinan miniatur bentuk hewan, tumbuhan, orang-orangan, bunga, styrofoam. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Sangat mudah terbakar.
Sifatnya leleh ketika terkena panas api dan bensin. Mudah dijumpai. Dapat dikreasikan dengan cara ditempel, dipotong, dan disusun. Produk kerajinan diorama, miniatur, hiasan dinding. Kain perca memiliki karakteristik sebagai berikut. Mudah terbakar. Sifatnya leleh ketika terkena panas. Mudah dijumpai. Dapat dikreasikan dengan cara ditempel, dipotong, dijahit, dan dianyami kreasikan dengan cara ditempel, dipotong, dan disusun. Produk kerajinan seperti sarung bantal, tas belanja, dompet, taplak meja, alas piring. Selanjutnya mari kita simak materi tentang pengrajin dan pegiat olahan produk kerajinan limbah anorganik. Pertama, Andi Agaki adalah seniman asal Papua yang kerap menghasilkan karya-karya seni rupa. Namun demikian, Andi juga menjadi salah seorang yang melakukan gerakan peduli lingkungan dengan menjadikan ban bekas di sekitarnya menjadi topi cendrawasih yang menarik dan bernilai ekonomi. Cendrawasih sendiri adalah burung endemik yang dilindungi di Papua. Selanjutnya, Deki Rahman Setiawan merupakan seniman dan perajin yang mengolah onderdil kendaraan bekas. Ia memproduksi aksesori gelang, anting, kalung, cincin, jam tangan, dan hiasan dinding. Pengrajin selanjutnya, Ivan Bestari Minar Pradipto adalah seniman asal Yogyakarta yang berkarya menggunakan limbah kaca bekas di lingkungan sekitarnya. Limbah-limbah yang ia pakai berupa botol kaca beraneka warna. Pengrajin selanjutnya, Kusnodin, lahir di Magelang. Ia adalah perajin produk kerajinan yang memanfaatkan limbah anorganik kaleng bekas menjadi miniatur hewan yang berfungsi sebagai hiasan. Materi selanjutnya, macam-macam produk kerajinan berbahan limbah anorganik. Limbah anorganik dari plastik contohnya pada produk. Bunga dari plastik. Tas dari plastik. Baju dari plastik. Hiasan hewan dari plastik. Keranjang dari plastik. Limbah anorganik dari botol dan tutup botol contohnya pada produk. Tempat pensil. Pot tanaman. Tempat sampah. Hiasan dinding dari tutup botol. Pot gantung. Hiasan gambar hewan. Limbah anorganik dari resin. Contohnya pada produk. Casing HP. Gantungan kunci. Piala penghargaan. Cincin. Lukisan dari resin. Limbah anorganik dari kain perca. Contohnya pada produk. Tas. Dompet. Keset. Taplak meja. Ikatan rambut. Tempat tisu. Limbah anorganik dari botol kaca. Contohnya pada produk. Hiasan. Hiasan bunga. Vas bunga. Limbah anorganik dari styrofoam. Bunga. Maket rumah. Limbah anorganik dari kabel, kawat. Contohnya pada produk. Bonsai kawat. Gelang. Miniatur motor. Orang-orangan dari kabel. Limbah anorganik dari kaleng aluminium. Contohnya pada produk. Hiasan. Tempat pensil. Miniatur motor. Celengan. Pot tanaman. Sekarang kita lihat tugas hari ini. Mari kita identifikasi produk kerajinan limbah anorganik. Ikuti petunjuknya. Selamat belajar. Sekian materi hari ini. Terima kasih.